Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Dakofe Rizal dengan NIM 0302 128 2025 038 dari kelas B Indralaya jurusan Teknik Pertambangan. Pada hari ini saya akan membahas mengenai tugas preparasi batubara dengan dosen pengajar yaitu Pak Alek Al-Hadi STMT. Oke, kita next. Untuk soalnya yaitu suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal wasting plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu yang pertama ada ukuran partikel atau D, itu 3 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian ada beras jenis solid atau P, itu 2,5 gram per cm kubik. Kemudian ada viskositas air atau PP dengan yaitu 1,31 kali 10 pangkat 6. Dan yang ditanyakan yaitu yang pertama ada berat padatan, kedua ada berat air, yang ketiga ada volume padatan, yang keempat ada volume air, yang kelima ada total volume, yang keenam ada kecepatan pengendapan, yang ketujuh ada luas kolam pengendapan, yang kedelapan ada dimensi kolam pengendapan, yang kesembilan ada volume kolam pengendapan, yang kesepuluh ada waktu partikel mengendap, yang ke-11 ada kecepatan air dalam kolam, yang ke-12 ada waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, yang ke-13 ada presentase pengendapan harus lebih dari 85%, dan yang ke-14 yaitu waktu menggerakkan rentang antara lebih dari 30 hari. Oke, kita langsung membahas soal yang pertama mengenai berat padatan. Yang diketahui pada soal pertama ini yaitu ada persen solid yaitu 7,5%, kita konversikan menjadi 0,075, kemudian ada kebutuhan air atau Qmax sama dengan 452 meter kubik per jam, dan yang terakhir ada berat jenis solid atau PP dengan yaitu 2,5 gram per centimeter kubik. Kita konversikan ke kilogram per meter kubik menjadi 2.500. Oke, langsung kita jawab. Berat padatan yaitu rumusnya persen solid dikali Qmax dikali PP atau berat jenis air. 0,075 dikali 452 meter kubik per jam dikali 2.500 kilogram per meter kubik. Hasilnya itu 84.750 kilogram per meter kubik. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Yang diketahui yaitu ada persen air, yaitu 1 dikurang persen solid sama dengan 0,925. Kemudian ada Qmax yaitu 452 meter kubik per jam. Dan yang terakhir ada berat jenis air yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya yaitu berat air per meter kubik. Oke, untuk rumusnya itu persen air dikali Qmax dikali PA atau berat jenis air. Oke, 0,925 dikali 452 dikali 1000 menghasilkan 418.100 kg per jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanya itu volume padatan per detik. Nah, untuk di soal ini yang diketahui yang pertama ada berat padatan per meter kubik yaitu 84.750 kg per jam. Kemudian ada berat jenis solid atau PP 2.500 kg per meter kubik dan 1 jam yaitu 3.600 detik. Oke, kita langsung jawab. Untuk volume padatan per detik ini rumusnya ada berat padatan per meter kubik dibagi berat jenis solid dikali 3.600 detik. Itu sama dengan 84.750 dibagi 9 juta. Sama dengan hasilnya itu 0,009417 meter kubik per detik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelumnya. Oke, untuk soal nomor 4 ini yang ditanya itu volume air per detik. Nah, untuk yang diketahui ada berat air per meter kubik yaitu 418.100 kg per jam. Kemudian ada berat jenis air atau PA yaitu 1000 km per meter kubik dan 1 jam yaitu 3.600 detik. Untuk rumus volume air per detik ini yaitu berat air per meter kubik dibagi PA dikali 3.600 detik. 418.100 km per jam dibagi 1000 kali 3.600 detik. Hasilnya yaitu 0,116139 meter kubik per detik. Oke, lanjut soal nomor 5. Yang ditanya itu total V per detik. Untuk volume padatan per detik yaitu yang diketahui yaitu 0,009417 meter kubik per detik. Kemudian ada volume air per detik yaitu 0,116139 meter kubik per detik. Oke, untuk rumusnya untuk rumusnya nomor 6 ini
Baik, untuk jawaban soal nomor 5 yaitu total V per detik. Untuk rumusnya yaitu V padatan per detik ditambah V air per detik, yaitu 0,009417 meter kubik per detik ditambah 0,116139 meter kubik per detik. Itu hasilnya sama dengan 0,125556 meter kubik per detik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Yang ditanya itu kecepatan pengendapan, yang diketahui pada soal ini yang itu ada G, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, terus ada D kuadrat yaitu 9 kali 10 pangkat min 12 meter kubik, kemudian ada PP yaitu 2.500 km per 2.500 kg per meter kubik, kemudian ada PA yaitu 1.000 kg per meter kubik. Untuk viskositas air yaitu 1,31 kali 10 pangkat min 6 kg per meter kubik. Kita sederhanakan jadi 0,00000131 kg per meter kubik. Oke, untuk rumus kecepatan pengendapan yaitu menggunakan hukum Stokes kurang dari sama dengan 40%, yaitu G gravitasi dikali D kuadrat dikali PS min PA dibagi 18 pi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat dikali 9 kali 10 pangkat min 12 meter kubik dikali dalam kurung 2.500 dikurang 1.000 kg per meter kubik dibagi 18 dikali 0,00000131 kg per meter kubik. Itu hasilnya menjadi 0,005611 meter per second. Oke, lanjut kita nomor 7. Yang ditanya itu luas kolam pengendapan. Untuk yang diketahui pada soal ini itu Q total sama dengan 0,125556 meter kubik per second dan VT sama dengan 0,005611 meter per second. Untuk rumusnya luas kolam pengendapan yaitu total V per detik dibagi kecepatan pengendapan. Untuk selanjutnya itu 0,125556 meter kubik per second dibagi 0,0056111 meter per second. Hasilnya itu 22,3768 meter kubik. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu dimensi kolam pengendapan. Seperti yang ada di gambar, untuk banyak kompartemennya itu ada 4. Kemudian ada banyak penyekatnya itu 3 dan kedalaman kolam pengendapan pada kali ini yaitu 8 meter. Oke, untuk panjang atasnya itu 50 meter, panjang bawah 35 meter, lebar atas 30 meter, lebar bawah 20 meter, panjang penyekat 49 meter, lebar penyekat 8 meter, dan panjang keseluruhan 144 meter. Oke, untuk soal nomor 9, yang ditanya itu volume kolam pengendapan. Untuk rumus volume tiap kompartemen yaitu panjang atas dikali panjang bawah dikali lebar atas dikali lebar bawah dikali kedalaman, yaitu hasilnya 8.800 meter kubik. Untuk volume keseluruhan yaitu volume tiap kompartemen dikali banyak kompartemen. Berarti 8.800 meter kubik dikali 4 karena kompartemennya ada 4, itu menghasilkan 35.200 meter kubik. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10, yaitu hitung waktu partikel mengendap. Untuk rumusnya itu kecepatan pengendapan dibagi kedalaman kolam. Untuk yaitu 0,005611 meter per second dibagi 8. Menghasilkan 1424,4 detik atau 23,74 menit. Untuk soal nomor 11, kecepatan air dalam kolam. Kecepatan air dalam kolam rumusnya Q total per A. Q total atau A bisa kita jabarkan rumusnya jadi P kali B. Itu panjang dikali seperti yang kita ketahui di soal nomor 8 tadi, yaitu untuk panjang atas 50 dan lebar atas 30. Berarti untuk soal nomor 11 ini panjang atas dikali lebar atas, P kali B, yaitu 50 kali 30. Lanjut untuk hasilnya itu 0,000837 meter per detik. Oke, selanjutnya soal nomor 12 yang ditanyakan yaitu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. Untuk rumusnya itu panjang keseluruhan kolam pengendapan dibagi volume pengendapan, itu menjadi 144 meter dibagi 0,01588 meter kubik per second. Hasilnya itu 9070,8 detik atau 151,18 menit. Oke, yang ke-13 yang ditanyakan yaitu persen pengendapan. Untuk rumusnya yaitu waktu air keluar dibagi waktu pengendapan plus waktu air keluar, yaitu 151,18 menit dibagi 23 tambah 74 menit ditambah 151,18 menit. Hasilnya itu 86%.
Oke, lanjut ke soal nomor 14. Waktu pengerukan. Untuk rumusnya itu volume total kolam dibagi volume padatan terendapkan, yaitu 35.200 meter kubik dibagi 889,09 meter kubik per hari, sama dengan 39 hari. Untuk volume padatan terendah, yaitu rumusnya debit padatan dikali 3.600% pengendap, 3.600% pengendapan, yaitu 0,29 meter kubik per second dikali 3.600 dikali 86%. Hasilnya itu 889,09 meter kubik per hari. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.